Mbak. Oke, Ya, apa bismillahirrahmanirrahim. enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama, dan ada bapak-bapak ya di sini kayaknya tadi. Ada Semoga mudah-mudahan ada Waalaikumsalam. mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan. Boleh yang lain? Iya, boleh yang lain di on cam kalau tidak berhalangan. Yang terhormat nih, katanya ada Ibu Gubernur ya sekarang, ada Gubernur di EDF lah, ada Mbak Anita. Mbak Anita, mudah-mudahan segera sehat, diberikan kesehatan kembali. Zaman dulu nggak ada ya gubernur ya. Iya, ada gubernur, terus tadi ada apa ya? Tadi aku sempat baca tuh di grup. Ya, salam kenal untuk semuanya yang baru bertemu dengan saya. Terima kasih loh Manita sudah undang saya kedua kalinya untuk ngisi dan sharing sama teman-teman EDF. Nah, boleh tahu saya punya waktu berapa menit nih, Mak Eki? Insya Allah kurang lebihnya 1 jam ya Bu. Kurang lebihnya sudah termasuk tanya jawab. Tapi untuk waktunya nanti disesuaikan saja bagaimana Siap. materi yang disampaikan. Monggo. Oke, siap. Terima kasih, Maiki. Oke, teman-teman, langsung saja ya, supaya saya yakin nih, mengkondisikan di rumah dalam jam-jam segini ya, Mama, waktunya me time, sebentar saja kita upgrade ilmu. Dan izinkan saya di sini untuk sharing kepada teman-teman semua, supaya kita lebih muda lagi ya. Jadi saya akan panggil mbak-mbak aja ya, yang emak-emak. Kita muda terus nih nantinya. Oke, teman-teman semua, insya Allah hari ini kita akan belajar terkait Google. Nah, kalau yang sebelumnya pernah ikutan materi Kulwa ya, sebelumnya masih Kulwa, saya waktu itu sempat nge-share tentang kata kunci. Wah, ada yang ikutan mungkin? Ada yang pernah atau ada yang sempat menyimak terkait kata kunci? Kalau ada, silahkan di chat box. Chatboxnya oke, saya pernah ikutan nih. Oke, sudah ya. Nah, sekarang saya akan saya bawa anak ya. Nenek. Nah, kali ini saya mau sharing tentang Google. Bentar ya, izin kondisikan dulu. Oke, lanjut. Nah, hari ini saya mau ngasih materi tentang Google My Business. Langsung aja saya share screen ya, Mama. Saya nggak akan bikin PowerPoint karena kita bukan kuliah, tapi di sini langsung share, langsung praktek. Jadi saya harap teman-teman semua di sini sudah ready dengan gadgetnya masing-masing. Kalau mau langsung ikutan praktek juga boleh. Materi malam ini kita tentang Google My Business. Apa itu Google My Business? Saya akan langsung share ke semuanya. Kalau ada yang sudah tahu, boleh di chat di kolom chat. Siapa yang sudah tahu Google My Business? Coba, saya pengen tahu nih. Siapa yang sudah tahu apa itu Google My Business? Ada yang sudah tahu? Boleh di chat, di kolom chat. Google My Business itu apa ya? Pernah punya, belum tahu Mak. Oke, kita langsung cari tahu apa itu Google My Business. Mak, terlihat Mbak semua terlihat ini aku nampilin Google. Terlihat? Jika terlihat berikan jempolnya. Oke, siap. Nah, ketika saya mengetikkan minyak kemiri ya, ini produk saya ya, nggak apa-apa ya. Ketika saya mengetikkan minyak kemiri di Google, saya enter. Nah, ini ada tampil Google My Business. Yang mana Google My Business? Ini loh, Mak. Sebuah pesan map, titik map yang disajikan oleh Google. Itu namanya Google My Business. Nah, ini ya, Mak ya. Nah, gimana caranya Mama di sini shopnya atau rumahnya atau toko online-nya punya Google My Business yang banyak seperti brand saya ini nih.
Ada 1, 2, 3, 4, 5, terus 6, dikuasai. Jadi gimana caranya mama juga tuh punya yang kayak gini. Buat apa? Buat orang bisa menghubungi mbak-mbak semuanya untuk tanya-tanya tentang produknya. Jadi Google My Business itu apa? Google My Business itu adalah sebuah peta map yang kalau kita kenalnya peta map, tapi bukan map biasa. Mapnya itu sudah terintegrasi, sudah terdaftarkan di Google sebagai toko bisnis kita. Sehingga ketika orang mengetikkan di kolom pencarian Google tentang produk yang kita jual, nah itu nanti Google akan nganterin ke orang itu, ini ya toko yang kamu cari. Ini ya yang barang yang kamu cari, kamu bisa beli di sini loh. Gitu loh maksudnya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, bisa ya? Kok aku nggak ada suaranya? Oh, tadi mungkin saat masuk belum di connecting audionya, Ma siapa ini namanya ya? A32. Maina Mbak Irna. Ini Maina. Ya, Irna. A32 milik Ine. Maina itu. Maina belum di ini. Belum di on kan? Tadi pas masuk mungkin audionya. Ya, oke. Saya bisa lanjut? Lanjut. Oke, ya. Kita lanjut ya. Nah, gimana sampai sini dulu sudah paham ya Google My Business itu apa? Bedakan antara map dengan Google Business atau Google My Business. Bedakan antara map dengan Google My Business. Kalau map itu Mama bisa bikin di aplikasi map titik lokasi di mana Mama mau dibikin titik mapnya. Nah, beda lagi kalau Google My Business. Google My Business itu kita buat sebuah akun di mana nanti akun bisnisnya, toko online-nya itu terintegrasi dengan map gitu. Nah, gimana sih sekarang cara bikinnya? Apalagi supaya banyak kayak gini. Kenapa sih harus banyak juga? Kalau kita cuma bikin satu, Mak, artinya hilang peluang di mana halaman-halaman Google itu lebih dari satu. Nah, kita mengharapkan ketika orang mencari produk kita, yang kita jual itu apa, ketika buka halaman 1 ketemunya map kita. Ketika lihat halaman 2 masuknya map kita juga. Jadi itu harapannya kenapa aku mau menyarankan malam ini aku akan sharing terkait gimana caranya untuk bikin map lebih dari satu gitu. Kita langsung ya. Sebentar. Sebentar ya. Oke, sekarang aku mau langsung saja lihatkan cara untuk membuat Google My Business. Nah, teman-teman boleh langsung cek ya tahapan-tahapannya. Yang pertama, buka akun emailnya. Buka akun emailnya, kalau misalnya mau di handphone langsung saja di browsernya. Ini langsung aku contohin ya. Misalnya, ya, kita pilih nih akunnya. Akun emailnya dibuka terlebih dahulu. Nah, kita buka akun emailnya. Irna mungkin bagi yang mau screenshot boleh. Jadi mungkin kalau materinya mungkin ada yang mau screenshot, boleh diizinkan, mungkin biar mereka lebih paham kalau mempelajari. Boleh nanti ketika selesai dari materi aku ya, Mak. Jadi aku jelasin dulu tahapannya. Nanti aku akan silahkan teman-teman untuk praktek. Ini Mama, Budi kelihatan nggak mukanya? Enggak. Oke, aku bisa lanjut nih. Oke, siap. Makasih. Sama-sama. Nanti aku akan tes teman-teman untuk praktek ya. Nah, dari sini sudah terlihat ya tampilan Google-nya ya. Di sini ada email, akun Gmail aku di Kizi Homemade. Nah, teman-teman kalau misalnya buka pun di Chrome ya, ketik Google lalu nanti terlihat akunnya. Nah, di sini ada titik. Nih, titik 3, kalau misalnya teman-teman praktek di handphone, aku sarankan untuk teman-teman download yang namanya Google Businessku. Ini tampilannya.
Google Businessku, di-download dulu saja. Kenapa harus pakai aplikasi tambahan kalau di handphone? Karena dia nanti jatuhnya kayak Facebook. Jadi tinggal buka aja aplikasi. Ini logonya Google Businessku. Di handphoneku juga aku download sengaja karena kita biar mudah untuk posting-posting. Karena nanti ada postingan di sana. Ada menu postingan, ada menu postingan gambar, dan lain-lain. Oke, gimana yang praktek di handphone? Apakah sudah punya Google Businessku? Coba aku tanya dulu ya. Oke, yang praktek di komputer, ada yang praktek di komputer? Coba acungkan tangannya, raise hand. Siapa yang lagi praktek di komputer atau di laptopnya? Ada? Satu. Terus siapa lagi? Ada Mas Suci ya, Mas Suci praktek di komputer. Terus malam ini di HP, oke nggak apa-apa. Saya di HP mah oke. Nah, di handphone aku boleh sarankan download dulu yang namanya Google Businessku. Gitu. Nanti urutannya sama kok. Jadi sementara ini teman-teman boleh lihat dulu apa yang aku praktekkan. Nanti kita coba praktek bareng-bareng. Nah, yang sudah ready di laptopnya, kita akan praktek ala komputer ya, ala laptop. Nanti kalau memungkinkan, nanti teman-teman yang pakai handphone dan sudah ready Google Businessku-nya, aplikasi Google Businessku-nya sudah selesai download, nanti kita bisa praktekin bareng-bareng. Misinya sama kok sebenarnya, isiannya sama ya. Oke, saya langsung praktek dulu untuk tampilan bikin Google My Business via laptop, ya, via browser laptop. Nah, ini aku coba besarkan ya, biar kelihatan. Nah, di sini tampil akun email kita, di tampilan Google. Di sini ada titik 9 nih, tuh 23. Ini di samping gambar email kita. Klik. Nah, di sini ada tampilan profil bisnis. Ada? Jika tidak ada, boleh raise hand, nanti aku, oke, ada. Boleh Mas Suci, ada yang lain? Jika tidak ada tampilannya di dalam titik 9 ini, di dalam menu ini, nah teman-teman yang nggak ada tampilannya bisa searching saja Google Businessku, lalu diklik. Kayak gini nih. Di tampilan di sini, di tampilan Google kan aku cari nih, Google Businessku. Tampil nih kan websitenya tampil, kita klik. Nah, tampilnya nanti seperti ini. Oke, tampilnya seperti ini. Kalau di bagian menu yang tadi nggak tampil menu Google Businessku. Oke, nah jika sudah seperti ini, teman-teman boleh langsung login. Loginnya masuk ke email kita. Jadi, Google My Businessku ini butuh email, butuh akun email. Jadi, pastikan akun emailnya teman-teman sudah ready. Gitu. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman semua. Oke. Kita akan tampil untuk bikin baru. Nah, teman-teman di sini aku mau langsung share. Nah, kayak gini tampilan untuk pertama kali ketika teman-teman mau membuat akun Google Businessku. Kalau di handphone, tampilannya pun sama seperti ini. Nanti dia akan tanya, yang mana nih akun kamu gitu. Apakah belum punya? Kalau belum punya, yuk kita bikin. Seperti itu. Nah, ini akun yang pertama, tampilan yang pertama, teman-teman boleh klik tambahkan bisnis Anda ke Google. Artinya, si Google nawarin nih, tambahin toko kamu di email kamu. Gitu. Kan kita, ini kan pakai email ya. Tambahkan bisnis kamu di Google pakai email kamu. Ini diklik, nanti tampil akan seperti ini, teman-teman semua. Nah, memulai membuat profil bisnis. Kalau yang sudah pernah ikutan kelas aku sebelumnya di EDF, aku ngasih sharing tentang materi kata kunci. Apa itu materi kata kunci? Di mana teman-teman pilih kata kunci yang dijadikan sebagai judul. Saya langsung ngasih contoh ya. Kenapa sih kenapa akun Google My Businessku, akun Google Businessku aku tuh namanya kayak gini semua nih.
jual minyak kemiri Bogor, koma, nomor handphone. Minyak kemiri asli. Terus ada lagi minyak kemiri dan minyak kletik asli. Kenapa yang kayak gini? Terus di bawahnya, minyak kemiri penumbuh rambut, koma, minyak kemiri untuk rambut. Jadi nggak ada brand di situ. Nggak ada brand di nama akun Google My Businessku. Kenapa? Karena aku lagi pengen penjualannya lebih cepat gitu. Ketika orang mencari atau mengetik minyak kemiri, akun Google My Businessku juga bisa muncul. Gitu. Bisa dipahami? Jadi pemilihan nama bisnis di Google My Businessku, alangkah baiknya teman-teman fokus di kata kunci produk yang akan dijual atau produk yang memang sedang hit dijual oleh teman-teman. Misalnya teman-teman tuh palu gada, artinya kan banyak banget ya produknya. Nah, kira-kira nih mau nama produknya yang mau dijadiin kata kunci, misalnya palu gitu, misalnya panci gitu, misalnya alat perabot rumah tangga. Mau kayak gitu atau mau lebih keseluruhannya, misalnya kosmetik gitu, jual kosmetik itu juga bisa. Jadi alangkah baiknya nama bisnis ini adalah nama kata kunci gitu. Nah, kedua, kategori bisnis. Ini saya coba ketik ya. Saya jual juga nih madu. Madu anak. Kenapa madu anak? Kita cek dulu nih. Apakah madu anak itu adalah sebuah kata kunci? Kita cek dulu. Madu anak. Nah, cara cek kata kunci yang terbaik seperti apa di Google? Karena kita akan membuat Google My Business. Jadi, apa yang berkaitan dengan Google? Nah, kata kunci untuk jualan madu. Nah, aku kan jualan madu juga nih ya, selain brand sendiri. Aku jual madu anak juga untuk brand Nutribis. Mungkin ada yang teman-teman yang juga resellernya. Nah, aku akan pakai kata kunci yang muncul di kolom pencarian Google. Untuk yang jualan madu anak, kata kunci yang terbaiknya itu adalah yang satu, madu anak terbaik. 2, madu untuk anak 2 tahun. 3, dosis madu untuk anak. Nah, ini yang dinamakan kata kunci, teman-teman. Nah, jadi nama akun bisnisnya adalah yang muncul di kolom pencarian, alias kata kunci. Oke, saya akan ketikkan madu anak terbaik. Nah, ini namanya. Sampai di sini, sampai dari nama, udah paham? Udah memahami? Sampai pilihan nama, apakah sudah paham? Jika sudah paham, berikan jempolnya. Sudah ya? Oke, dilanjut ya. Dari sudah memilih nama yang terbaik untuk nama bisnisnya, teman-teman klik kategori bisnisnya itu apa. Kalau saya ini karena madu, kita bisa ketik herbal. Nanti muncul toko herbal. Kayak gini. Lalu klik berikutnya. Oke. Nah, sampai sebelum aku lanjut, dari nama dan bagian dari kategori bisnis, apakah sudah dimengerti? Jika sudah dimengerti, tolong berikan jempolnya. Sampai sini dulu, apakah ada yang mau bertanya? Boleh ya, kita langsung open aja. Misalnya, Mak, maksudnya ini kalau kata kunci di sini, boleh apa ya, bagaimana ya? Itu boleh langsung tanya aja, supaya ada hasilnya nih. Kita Zoom malam ini, besok ada yang berhasil bikin Google Businessku. Oke, tidak hanya. Oke, Maiki sudah paham yang lain? Apakah sudah memahami bagian dari nama? Sudah, aku lanjut ya. Oke. Nah, Google nanya. Ya, boleh, Mbak Suci? Jadi kan aku tadi masukin, Maiki aku tanya ya Maiki, punten sama Mangga. Boleh. Mangga, Bunda. Aku kan masukin kata kuncinya itu kan dendeng. Karena kan produk aku salah satunya dendeng. Kemudian aku tadi masukin bisnis kategorinya makanan, tapi nggak mau di next gitu teh. Kenapa ya teh? Coba aku jajal ya. Kenapa ya? Coba. Biasanya muncul toko makanan organik
toko makanan alami. Nanti muncul seperti ini. Aku udah ngetik nih, makanan. Ini aku ngetik makanan ya, terlihat? Aku ngetik makanan. Iya. Nanti muncul kan di bawahnya tuh. Oke, sebentar. Muncul? Makanan. Di sini kalau makanan apa karena pakai bahasa Inggris kali ya? Dari tulisannya food ya harusnya ya. Yes, coba food. Kalau food adanya food bank, food court, food broker, food producer. Berarti itu food producer ya berarti ya? Yes, produsen makanan. Betul. Oke, sip. Ala-ala Coba next. English gitu ya jadinya. Iya, ini jadinya. Siap. Udah oke. Next ya. Terima kasih, Ma. Sama-sama, kita lanjut ya. Yang lain mungkin aku kasih kesempatan satu lagi, mungkin ada yang mau bertanya. Karena biar kita bikinnya tuh berhasil bikin gitu, nggak sekedar mendengar saja. Oke, lanjut ya jika sudah tidak ada. Nah, Google tanya nih, Google My praktek nih. Iya, kita langsung praktek. Nanti aku akan tes apakah teman-teman yang pakai handphone yang download dulu Google Businessku sudah berhasil dan mau praktek, nanti aku akan share gitu. Teman-teman untuk persilahkan untuk share gitu ya. Sekarang aku masih materi langsung praktek. Lebih serunya gini, makanya aku pilih Zoom. Biar kelihatan. Oke, lanjut ya. Kalau udah terlanjur nih, makanya kalau udah terlanjur, itu sudah lama punya. Terus kalau mau ganti nama, bikin baru bisa aja, nggak? Mak. Bikin baru. Betul, bikin baru. Kenapa? Karena semakin banyak kita punya Google My Business dan semuanya kita bikin postingan, kita optimasi, itu kita akan lebih banyak juga peluang untuk penjualannya. Kayak saya tadi. Nih, kayak saya ya. Saya punya akun di Google My Business lebih dari 5. Ketika orang mengetik minyak kemiri, teman-teman, ketika orang mengetik minyak kemiri, Google akan ngasih tahu banyak akun Google My Business tentang minyak kemiri produkku. Ini bisa terlihat ya. Dari 3 teratas punyaku. Nah, ketika dilihat semua pun akan banyak punyaku, sampai ke bawah masih ada punyaku. Jadi, kita coba bikin akun yang Google Business yang banyak supaya lebih banyak juga peluang orang ngeklik nomor telepon kita untuk nanya-nanya. Gitu. Kayak gitu ya, Mbak Nitra? Nomor teleponnya dimasukin Iya, kalau di nama. betul, nanti di dalamnya akan ada nomor telepon kok yang bisa kita isikan. Oke. Oke, kita lanjut dulu Itu ya. yang chat ada yang nanya itu Mbak Irna. Oh, sebentar. Boleh nanti Yang chat ada yang tanya. Satu Google My Business bisa 2 produk apa buat satu-satu ya, Kak? Bisa buat banyak produk. Jadi ini pilihannya yang menentukan kakak-kakak semua ya. Wih, kakak-kakak nih jadinya. Dari emak, dari mbak, jadi teman-teman. Yang menentukan adalah kita. Misalnya nih, ada yang jual 2 brand. Kayak saya nih, saya jual 2 brand. Yang pertama brand sendiri, produksi sendiri. Tapi lebih ke herbal perawatan rambut atau kosmetik. Nah, yang satu lagi herbalnya buat diminum, madu. Bertabrakan kan kalau dibikin satu Google My Business untuk 2 produk itu, karena beda produknya lebih jauh, satu kosmetik, yang satu herbal buat diminum. Akhirnya saya putuskan untuk bikin 2. Nah, kalau dia kosmetik, cuman beda brandnya banyak, ya udah dibikin satu aja, tapi produknya nanti banyak, tapi masih dalam satu ruang lingkup yang sama, kosmetik gitu. Mungkin bisa dipahami ya, Kak Imanur Robiani. Oke, lanjut. Mbak Irna boleh gak search pakai nama all shop kita? Mbak Eki, kalau saya boleh saran ya, atau nanti boleh boleh memastikan dulu Mbak Eki mau brandingnya berjalan bersamaan dengan ngomset, atau mau coba ngomset dulu baru brandingnya yang kedua. Kalau saya memilih untuk ngomset dulu yang terpenting saat ini, brandnya sambil jalan aja, brandingnya sambil jalan. Kenapa? Karena kalau kita mau jualan online, Mak, kompetitor pasti banyak dong, nggak 1-2.
yang jualannya sama dengan kita. Artinya kita hanya punya satu pilihan ya. Misalnya kompetitor sudah brandingnya sudah bagus nih, kita belum. Nah, kita punya satu pilihan, peluang, di mana kita memainkan kata kunci. Kata kunci itu tidak memerlukan brand. Artinya, kita mengetikkan nama akun, username, atau caption, deskripsi, dan lain-lain itu dengan kata kunci yang orang-orang ketik apa ya seringnya di Google. Nah, itu yang kita jadikan nama akun, nama judul, dan lain-lain. Gitu. Contoh nih, ketika mama sekalian lagi butuh barang, lagi butuh gamis lah, butuh gamis warna merah buat kondangan minggu depan. Ngetik di Google apa? Nama merek bukan? Pasti nama barang yang dibutuhkan kan? Bukan nama mereknya kan? Misalnya gamis merah merek apa? Jarang kan? Tapi lebih seringnya adalah ngetik nama barangnya yang dibutuhkannya apa. Nah, harapannya sebentar ya, saya matiin dulu. Harapannya ketika orang lain mengetikkan nama produk yang kita jual tanpa nama merek gitu ya, akun kita ikutan muncul di Google-nya dia, di mesin pencarian dia. Gitu loh, Maiki. Jadi kalau misalnya Maiki tanya apa namanya? Baiknya nama all shop atau bukan, brandingnya di postingan saja. Kalau nama akun lebih baik nama kata kunci. Mungkin bisa dipahami, Maiki jualannya apa coba? Aku mau tanya. Fashion Muslim. Nah, Saya fashion Muslim, milihnya fashion Muslim, di situ kata kuncinya. Untuk bawahnya itu fashion designer. Fashion Muslim. Jadi 4. Mas, 4 tambah 4 berapa? Banyak banget. Fashion Muslimnya banyak banget nih. Nanti mau misalnya pakai fashion Muslim aja itu boleh kok, Mak. Banyak banget ini yang muncul. Jadi misalnya fashion Muslim, koma, nama brand boleh. Misalnya fashion Muslim, brandnya apa? Gitu. Saya H2O, saya tadi cuma tulis fashion Muslim aja itu, jadi harus diganti atau gimana, Mak? Saya udah terlanjur. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu akan lebih cepat nanti. Itu aku gitu contoh ya, aja, baik. ya. Aku contoh aja kayak yang punya aku. Aku juga ada yang satu kata kunci, ada yang dua kata kunci. Nih, gitu. Kata kunci, ini satu kata kunci nih, minyak kemiri asli. Gitu. Nanti itu bisa kita siasati. Oke, lanjut ya. Caranya gimana tuh, Mak? Ya. Caranya gimana, Mak? Biar orang kalau nyari langsung ke kita gitu, caranya gimana tuh? Itu biar kita bisa optimasi dulu. Kita harus bikin setelah kita bikin akunnya, kita kayak posting-posting kayak sosial media. Nanti aku betul. Ya. Berarti harus ada ikutan optimasi juga berarti ya? Betul. Nanti antar kita kayak gini loh, Mak. Ya, ini kan ada bintang ya. Ada bintang, ada komentar. Ini akan mempengaruhi gimana caranya akun Google bisnis kita muncul di 3 teratas di halaman Google. Kalau sudah masuk ke halaman Google dan 3 teratas kan pasti orang juga kalau emang lagi butuh banget akan menghubungi langsung kan. Kayak gitu. Nah, bintang dan kolom komentar adalah salah satu cara dan triknya nanti. Gitu, dan optimasinya. Salah satu caranya, masih banyak cara yang lain. Oke, aku lanjut dulu ya. Baik. Oke, siap, Mbak. Nah, tadi sudah nama akun sudah, lalu kategori juga sudah. Kita lanjut. Apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dikunjungi pelanggan? Seperti toko atau kantor? Jawabannya iya. Karena biar nanti kurir juga boleh datang gitu ya untuk pick up. Kita tunjukkan ya, supaya map kita juga dimunculkan. Lalu di sini ada alamat, mengisi alamat. Nah, mengisi alamat, jangan sampai mentok ke sini. Ketika kita di handphone, kalau nggak di laptop sama saja, ketika kita ketik jalan misalnya, jalan Pamayanan nih, ada muncul tambahkan baris. Tadinya kan nggak muncul nih, kosong ya. Nah, ketika kita sudah coba ngetik, tambahkan baris. Nah, ini jangan sampai kita ngetik sampai mentok ke sini. Mentok gitu. Jangan ya. Jadi kita ketik sampai kira-kira masih bisa terbaca. Nggak ada yang hilang kata-katanya. Kenapa? Pertama,
satu baris alamat itu bisa juga menjadi kata kunci pencarian. Kalau ada yang mencari di Google tentang nama jalan yang kita tempat kita tinggal, itu Google Business kita bisa muncul juga. Diharapkan akun Google My Business kita juga nanti muncul di kolom pencarian dia. Contoh nih, Maiki rumahnya di mana Maiki? Jalan Camar. Misalnya Jalan Camar gitu ya. Saya aku ngetik Jalan Camar. Ketika aku ngetik di Google nih, aku lagi mau ke Camar gitu ya, Jalan Camar. Nah, diharapkan ketika kita Google Business kita tuh ada Jalan Camar, lalu nanti tambahkan baris di langkah lagi, itu Google My Business kita bisa muncul di sini nanti. Walaupun sebenarnya dia nyari Jalan Camar, tapi kok akun Google Business toko fashion muslim ya yang muncul, itu nggak apa-apa. Barangkali juga kan nanti lihat-lihat gitu. Gitu. Jadi kita akalin di sini. Jadi di kolom alamat ketiknya seperti ini ya teman-teman. Misalnya Jalan Pamoyanan RT 4 RW 7. Nah, ini jangan sampai mentok ke sini, jangan sampai ada yang hilang tuh. Kan ada hilang ya. Nah, jadi tambahkan baris aja. Tambahkan baris. Cukup 2 baris aja, misalnya kelurahan. Nah, nanti kan ada tambahkan baris, lalu muncul lagi barisnya. Gini. Oke. Sampai sini, tambah 2 baris aja. Oke, baru di sini ketik kota masing-masing ya. Lalu sesuaikan di sini Jawa Barat. Kode posnya jangan lupa diisi karena nanti akan dikunjungi sama pengiriman surat. Gitu. Kalau verifikasinya nomor kodenya itu lewat surat. Nah, ini alamatnya. Dicek ya, tadi sudah ngisi alamat, di next lalu nanti nunjukin Google map-nya, apakah sudah benar map-nya. Oke, jika sudah benar, berikutnya. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Google. Apakah Anda menyediakan pengantaran atau kunjungan ke rumah dan kantor? Iya. Ini justru supaya map kita muncul. Kalau kita jawab tidak, map kita nggak akan muncul. Kan kita berharap ada lead yang masuk ya, ada calon customer. Kalau misalnya dia mau COD-an, dia masih wilayah sekitar kita tempat tinggal, nggak apa-apa. Kita jawab iya. Lalu berikutnya. Nah, tambahkan area layanan. Nah, ini dia. Saya mau ngasih lihat juga ke teman-teman, gimana caranya, triknya supaya akun Google My Business kita muncul dan tertarget. Tertarget itu apa maksudnya? Muncul di handphone, di Google-nya orang-orang yang jadi target market kita. Gimana caranya? Nah, kita masuk dulu ke Google yang baru ya. Ke tab yang baru, aku mau kasih lihat ke teman-teman semua ada yang namanya Google Trend. Ini bisa diketik di Google-nya, Google Trends. Nah, ini tampilan Google Trends. Google Trend ini apa sih? Google Trend ini adalah Google yang nantinya bisa teman-teman gunakan untuk meriset wilayah. Meriset wilayah apa? Wilayah target market kita. Loh, target market kita maksudnya? Oke, aku langsung contohin ya. Misalnya tadi Mak Eki jualan fashion, ya kan? Fashionnya misalnya yang lagi hits, yang sekarang lagi hits itu fashionnya jenis apa, Mak? Fashion muslim. Sarimbit, Mak. Sarimbit. Okay. Sarimbit ya. Saya ketik sarimbit ya. Sarimbit nih. Aku ketik sarimbit. Kita enter. Oke, kita tunggu hasil risetnya. Nah, sudah muncul ya. Kata Google Trend, kata riset Google Trend, yang cari sarimbit di 12 bulan terakhir itu lagi permintaannya lagi apa ini? Kita lihat. Lagi lumayan ya. Ini menjelang Lebaran mungkin. Lebaran. Iya, puasa Lebaran. Nah, orang mana sih yang tinggal di mana sih yang lagi banyak cari sarimbit? Jeng jeng jeng.
Nah, ini dia, Mak Eki. 5 wilayah teratas ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Jambi, dan Jawa Barat. 5 wilayah teratas ini adalah yang lagi banyak cari sarimbit, Mak Eki. Nah, jadi... Skincare, Kak. Oke, nanti ya, skincare ya. Aku tuntaskan dulu sarimbit. Nah, jadi Mak Eki bisa isi Google My Business-nya di kolom tambahkan area layanan itu kota-kota yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Jambi, dan Jawa Barat. Misalnya, Jawa Tengah, apa tadi ya aku bilang? Oh, Jawa Tengah itu ada apa? Ada siapa? Ada kota apa di sana? Semarang, Misalnya Solo, Nah, Semarang, Solo. sip. Nih, kayak gini, Mak, cara nulisnya. Iya, Semarang. Solo. Jadi yang mana namanya? Kalau mau lebih spesifik lagi, Mak Eki harus cari tahu kecamatan apa yang ada di kota Semarang. Kecamatan apa aja yang ada di Jawa Tengah. Itu lebih detail lagi, lebih bagus lagi. Jadi, akun Google My Business-nya Mak Eki akan nyampe ke handphone orang yang tinggal di sana. Gitu. Oh, gitu, baik. Bisa dipahami? Kalau tadi saya ketiknya Bekasi, Mak, karena saya kan masih wilayah Jawa Barat. Masih wilayah Jawa Barat. Tadi kan situ kan masuk juga kan Jawa Tengah, DKI, DKI, terus Jogja, Jawa Barat, Jawa Timur, ya, saya masuknya wilayah Jawa Barat. Oke. Saya tadi ke Jawa Barat, gimana, Mak? Nggak apa-apa, gimana harus diganti? Sebentar. Tambahkan area layanan ini maksimal 20 lokasi. Jadi, Ma boleh campur. Oh, gitu. Boleh dicampur. Maksimal 20 iya, lokasi. boleh, baik. Ya, maksimal 20 lokasi ya, teman-teman. Oh, iya. Jadi, misalnya, kenapa Oh, sih? iya, baik. Ya, berarti bisa nambah ya? Betul. Kenapa harus merujuk ke Jawa Tengah juga, ke Jawa Timur juga? Ini hasil riset, Nike. Bukan kata aku. Kata Google, kata hasil riset Google. Jadi, kata Google yang lagi banyak butuh dan cari sarimbit, itu yang di Jateng, yang tinggal di Jawa Timur, dan keduanya. Nah, gitu, Jawa Barat ada di peringkat 5. Semua kota ada, cuman diurut sama Google. Nih, yang paling banyak 5 teratas ini. Gitu, Mak. Oh, gitu, baik. Iya, baik. Berarti nanti saya tinggal tambahkan aja ya, Mak, ya, kotanya ya. Betul. Contoh, tadi skincare ya. Oke, saya akan coba carikan yang skincare ya. Skincare. Satu lagi ya, nanti kita bisa lanjut ya. Skincare, kita cari. Yang, skincare lagi tinggi banget ya permintaannya tuh. Grafiknya lagi tinggi banget nih, skincare. Nah, skincare itu yang lagi banyak butuh dan banyak pembelinya. Orang mana sih? 5 teratasnya ini dia. Lampung, Jambi, Jateng, Jatim, dan Kalteng. Nah, baiknya kecamatan, kota, dan kabupaten yang ada di Lampung Ma isikan di sini. Tadi siapa yang nanya skincare ya? Ada kan tadi yang nanya skincare? Nah, sampai sini sudah dipahami? Apakah sudah dipahami? Jika Mak, sudah, kalau logo itu punten, Mak. Mak Irna, punten. Kalau logo berarti boleh dong ya toko kita dimasukkan ke dalam foto logo profil kita ya? Boleh, punten. boleh banget. Boleh banget. Iya, baik. Gak apa-apa, itu buat branding. Gak apa-apa kok, itu buat branding kita. Jadi, kalau boleh aku saran sih gitu. Jadi, kalau untuk nama, baiknya kata kunci. Tapi kalau untuk mau sekalian brand, itu nggak apa-apa. Branding juga itu kan penting. Oke. Baik, Mak, baik. Sip, aku lanjut ya. Di sini pokoknya bisa 20 lokasi. Iya, baik, siap, Mak. Oke, Mak Atik nanya nih, Mak, kalau nanti pindah alamat apa bisa diubah? Bisa. Bisa diedit. Nanti bisa diedit ya, Mak Atik. Oke, ada yang nanya lagi nih. Mak Iman ya, Kak, berarti satu Google My Business, satu email. Jadi berapa Google Business, jadi berapa email ya? Oke. Satu email bisa banyak Google My Business. Nih, nanti aku kasih lihat ya. Aku aja kan satu Google ini punya yang udah aktif ya. Yang di sini email 2.
Ada 2. Jadi di satu email aku paling maksimal 3 sih sebenarnya. Itu cari aman. Cari aman kenapa? Supaya tidak dicurigai oleh Google. Wah, ini kok banyak banget ya bisnisnya gitu. Gitu. Oke, jadi bisa ya satu akun email atau satu Gmail itu lebih dari satu akun Google My Business. Oke, aku lanjut ya teman-teman. Ini ceritanya aku sharing madu juga ya. Mau ngedit juga nih, pengen tahu madu itu lagi banyak di mana ya. Sekalian aku nanti mau bikin. Oke, DIY. Rijau, Solo, Yogyakarta. Ini bisa bisa diedit juga, sebenarnya bisa ditambahkan sewaktu-waktu ya. Ini aku contohin dulu aja, biar kita cepat. Oke, next ya. Ini kalau misalnya sudah terisi sampai mentok gitu, bisa berikutnya. Nah, di sini diminta nih info kontak, nomor telepon kita. Silahkan diberikan nomor yang bisa juga telepon seluler biasa atau telepon pulsa. Gitu. Jadi nggak hanya WA aja, supaya apa? Supaya orang lebih trust, oh iya ini dia beneran serius nih jualan gitu. Karena kalau Google biasanya dia akan melihat yang benar-benar benar-benar terlihat jualannya gitu. Enggak yang kayak kelihatan mau nipu gitu. Oke, next. Nah, ini sudah jadi nih yang aku nih ditanya. Pilih cara verifikasi, katanya. Agar dapat sepenuhnya mengolah dan mewakili bisnis di Google, atau agar Google My Business-nya terbaca di Google, dapatkan kode Anda di nomor ini sekarang juga melalui SMS. Jadi verifikasi itu ada opsi ya, teman-teman. Ada SMS, ada email, ada post. Jadi 3 option ini akan ditawarkan oleh Google. Verifikasinya, verifikasi alamat Google bisnisnya mau pakai apa? Mau pakai SMS, mau pakai email, atau mau pakai dikirimin surat. Nah, kalau aku banyaknya dikirimin surat. Nah, kalau ini kebenaran nih, pakai SMS. Oke, kita klik ya SMS. Sebentar ya, saya coba carikan contoh surat yang dapat dari Google. Kayak gini, mas sekalian. Wih, kelihatan gak ya? Ntar coba. Nah, ini contoh surat dari Google-nya. Jadi nanti kalau misalnya verifikasinya ditunjukin sama Google-nya, verifikasi Anda akan tiba melalui pos misalnya. Yang sebenarnya bukan pos yang ngirim, nanti JNE yang ngirim. Ini JNE yang ngirim. Nanti isinya cuma surat kok, selembar surat kayak gini. Selembar surat yang isinya itu kode. Nah, kode ini nanti yang akan kita verifikasi. Gitu. Oke, ini sudah masuk nih katanya. Wih, ya, sudah masuk. Oke, sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Mas Suci, udah sampai mana? Aku diminta aku verifikasinya lewat email, SMS sama pos. Nanti terus diminta ini apa nih dia @business hour. Oh, itu dilewatin aja. Tadi di skip aja. Ya di skip itu buat buat nawarin apa namanya Google Ads nantinya. Oke, berarti ini di skip ya. Verifikasi sudah dipilih, Mak? Sudah. Dia nyaranin pakai apa? Oh, kalau ini di email. Oke, sudah cek emailnya? Ini aku mau cek email, belum aku cek. Yang lain, Mas Suci sudah, berarti verifikasinya sudah masuk ke email ya. Yang lain, apakah ada yang sudah praktek juga atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kita punya waktu. Maaf, aku ketinggalan. Ini aku. Halo? Iya, Bu Ais. Bu Ais ya. Iya. Ya. Kok bisa sih itu lewat web. Mbak Ais mohon Tadi ketinggalan masuknya. Ya, Mbak. Oh, ini Mbak Ais putus-putus. Hai. Oh, Boleh
boleh diketik di Oke, makasih. Siap, Mbak. Halo. Nah, Iya, halo, Mbak Irna. aku yang sempat hilang. Oke, Ya udah, Ais gimana? lanjutin. Hayu, boleh diketik yang mau bertanya. Mungkin sinyal, iya. Iya, Mbak Ina juga mau nanya nggak? Yuk, boleh. Tadi Mbak Ais mau nanya apa ya? Boleh coba diulang, Mbak Ais? Barangkali sudah membaik sinyalnya. Oke, yang lain. Silahkan bertanya saya sampai area. Bentar ya, Mbak Ida saya sampai area opsional diisi apa ya? Oke, saya ulangi ya, Mbak Ida ya. Area opsional itu, sebentar saya screen dulu ya, biar terlihat tampilannya. Oke, area opsional itu Mbak Ida silahkan searching dulu, riset dulu di Google Trends. Ini ya tampilan Google Trends-nya. Mbak Ida jualan apa, Mbak? Mbak Ida jualannya apa, Mbak Ida? Aku bantu untuk riset. Yuk, Mbak Ida. Kita bantu riset, oke? Claudi mah, oke. Claudi ya. Nih, aku bantu riset ya di Google Trends. Claudi. Oke. Hasil riset di Google Trends untuk Claudi. Kebutuhan Claudi di sini grafiknya stagnan ya. Nah, yang lagi butuh banyak Claudi itu, yang banyak cari warga mana sih? Ya, yang tinggal di mana sih? Yang tinggal di Jateng, Maida. Yang tinggal di Jawa Timur, yang tinggal di Kaltim, yang tinggal di DIY dan Sulsel. Nah, Maida bisa searching lagi di Google. Searchingnya gimana nih? Lebih spesifik lagi, misalnya daftar kecamatan di Jawa Tengah. Nah, nih. Oke, kata Google, kata Wikipedia. Wikipedia ini bakal ngasih tunjuk kalau misalnya Maida nggak hafal ya. Daftar kecamatan dan kelurahan di Jawa Tengah. Nah, ini nanti Mbak Ida bisa baca. Di sana bisa terlihat jelas mana area kabupaten apa namanya, itu yang bisa Mbak Ida untuk isikan di wilayah area target marketnya. Gitu. Mbak Ana, riset jamu perawatan mah oke. Terus Mbak Ais, maaf saya ketinggalan untuk Google My Business itu bisa diinstal di HP apa web? Kalau di HP, installnya di aplikasi Play Store namanya Google Businessku. Nanti logonya logo toko kayak gini nih. Logo toko kayak Google. Kayak ada huruf G-nya. Bisa kok aku juga pasang di handphone, Mak. Sini ya, aku carikan nih. Google Businessku. Logonya kayak gini. Ini nanti tampilannya aplikasi. Nanti Mak Ais akan lebih mudah untuk posting-posting sebenarnya. Nah, kayak gini. Google Businessku ini logonya ya Mak Ais ya. Terus pertanyaannya tadi, siapa tadi ya yang minta jamu perawatan ya, kalau nggak salah ya. Oke, aku jawab dulu pertanyaan dari Mbak Ana. Mbak Ana nanya riset jamu perawatan, Mak. Oke, aku riset ya. Oke, aku riset aku bantu riset sebentar, mulai dari kata kunci. Kata kunci itu fungsinya apa tadi? Buat akun namanya apa, buat nanti judul produknya, judul postingannya. Nah, aku coba bantu cari. Aku bantu riset ya, jamu perawatan. Jamu perawatan. Oke. Kata Google nih untuk jamu perawatan, kata kunci yang paling banyak orang ngetik di Google itu jamu perawatan wanita alami, dan lain-lain. Empot-empot gitu, manfaat jamu empot-empot. Nah, itu juga kata kunci loh, Mbak Ana. Jadi banyak yang cari itu dengan kata-kata ini. Nah, jadi teman-teman kalau ada yang waktu itu tertinggal materi kata kunci yang PDF yang aku sempat ngisi, jadi sebetulnya kata kunci itu adalah apa sih?
yang sering diketik oleh orang lain lebih dari 10.000 kali. Nah, kalau kata Google itu udah lebih dari 10.000 kali, dia rekam. Dia rekam dan dia simpan di kolom pencarian yang nampak di depan teman-teman ini. Jadi akan potensial sekali jika teman-teman gunakan kata-kata yang muncul di kolom pencarian ini sebagai judul produk, judul postingan, nama akun, dan lain-lain. Dan deskripsi di dalamnya juga bisa. Jadi sekarang copywriting oke, boleh, bagus banget. Tapi jangan lupa sisipkan kata-kata kunci ini. Jadi biar lebih kuat copywriting deskripsinya. Gitu, Mbak Ana ya. Nah, ini untuk kata kuncinya. Aku bantu riset nih, satu ya. Sebenarnya untuk meriset kata kunci itu banyak banget caranya. Ini salah satunya. Oke, next aku bantu satu kali lagi, jamu perawatan. Ya, Mbak Ana, ini untuk Mbak Ana. Oke, jamu perawatan kira-kira lagi banyak yang minat di mana ya? Tadi aku Nah, kita terjadi masalah jaringan nih kayaknya. Jamu Ya, perawatan. Mak, udah bisa, Mak. Oke, siap. Udah, Lanjut. ya, siap. Terima kasih. Aku lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Mbak Korina, Mbak, ini aku masukkan nama bisnis media edukasi anak. Terus untuk kategori bisnisnya kira-kira bagusnya apa ya? Pendidikan bisa, karena pendidikan bisa. Terus kalau mainan juga masuk sih, mainan juga masuk. Next. Oke, makasih Mbak Anita udah bantu jawab ya. Jadi untuk di HP bisa install di Play Store Google Bisnisku. Mbak Nirmala, Mak, saya mau tanya, saya sudah punya akun GMB, tapi udah lama nggak aktif gitu ya, tapi masih aktif. Oke, satu, apakah perlu diupdate? Dua, apakah di GMB juga harus rutin upload foto produk kita? Yes, betul banget, Mbak Nirmala. Ini aku langsung contohin aja ya. Ya, contohnya. Teman-teman boleh lihat akun searching ya, minyak kemiri Kizi, pakai Kizi juga boleh, enggak juga boleh. Ini contohnya. Nah, kita lihat. Di dalam akun Google Bisnisku itu kayak ada postingan, teman-teman. Ada optimasi, cara untuk mengaktifkan, dan cara supaya hasil optimasi kita muncul di pencarian Google, atau muncul di halaman satu Google, gitu kan harapannya ya. Gimana cara optimasinya? Yang pasti upload produk. Di sini ada khusus upload atau posting produk. Jadi nanti teman-teman bisa upload produknya. Kedua, postingan biasa ala kayak kita mau main Facebook, kita suka posting kan. Nah, ini bisa ada tempatnya kayak gini. Nah, contohnya lagi, tampilannya seperti ini, teman-teman. Google Bisnisku itu bisa juga dijadikan web gratis. Contohnya apa nih? Aku kasih lihat ya. Web gratis yang aku punya dari hasil nama Google Business atau hasil Google Business yang aku coba optimasi. Kita lihat. Ini akunnya ya, minyak kemiri. Nanti Google gratisnya, nama domainnya itu ada business site-nya. Kayak gini. Nah, minyakkemirikizi.business-site. Ini tampilan website gratisannya, Mak. Kita lihat. Tara, seperti ini. Ini adalah tampilan dari website gratis yang isinya itu, tuh lihat deh, Mak. Ini udah cantik sebenarnya. Ini udah kayak web berbayar ya, terlihatnya apik gitu. Ini postingannya adalah postingan yang aku coba posting di Google Bisnisku. Terus di sini uniknya, lebih bagusnya adalah ada bintang, ada penilaian teman-teman, testimoni teman-teman. Nah, di bawahnya ada foto-foto dan postingan kita, ada peta, dan ada jam buka. Ada alamat juga, ada telepon juga. Jadi, Google bisnisnya teman-teman, kalau sudah berhasil dioptimasi, misalnya ada 10 postingan gitu ya, nanti postingan itu kita bisa jadikan sebagai website kita. Gimana caranya supaya punya website gratisan dari Google My Business, Mayurna?
Nah, itu nanti mungkin next pertemuan ya. Next pertemuan. Kayak gini tampilannya ya. Minyakkemiri.business site kita ketik boleh teman-teman juga boleh buka di handphonenya masing-masing. Tampilannya seperti website dan memang ini website gratis yang kita bisa dapatkan ketika kita berhasil posting yang rapi di Google Businessku. Lumayan, Mak. Jadi kalau misalnya ditanya punya website gak? Punya dong. Saya kasih ini. Gitu. Dan ini udah lengkap banget. Ini postingan-postinganku sebenarnya, cuman sama Google dirapihin sendiri. Kayak gini bentuknya. Oke. Mungkin next untuk siapa? Mak Nirmala. Mak Nirmala mungkin tertinggal ya tadi. Kalau udah punya akun GMB, perlu diaktifkan lagi? Perlu. Silahkan. Diaktifkannya seperti apa? Nanti kalau di handphone enak banget sebenarnya. Buka aplikasi Google Businessku, di situ nanti ada plus, ada tanda plus, bisa langsung posting-posting. Gitu. Next, mungkin pertanyaan siapa lagi ya? Oh, Mbak Nirmala juga, satu lagi. Mbak Nirmala, ketika Mbak sudah punya akun GMB yang lama, bikin baru juga nggak masalah. Jadi, ibaratnya nih Mbak, kita menjajah Google, menjajah halaman 1 Google, ketemu kita. Ketika klik halaman 2, ketemu akun kita juga. Ketika klik halaman 3, ketemu akun GMB kita juga. Jadi si calon customer akan belinya ya ke kita-kita juga, gitu. Jadi semakin banyak Google Business School, ya semakin bagus. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mbak Ais, untuk riset ini pakai Google Trend kah? Untuk riset wilayah, yes. Untuk riset winning product, yes, pakai Google Trend. Tapi untuk riset kata kunci, alangkah baiknya pakai semua lini yang mau kita tempati. Contohnya, kita kalau Google itu udah pasti ya, opsi pertama adalah meriset kata kunci itu di Google. Kenapa? Karena Google itu adalah tempatnya, terminalnya, gitu ya, stasiunnya, sosial media, stasiunnya marketplace, stasiunnya web. Jadi Google itu tempatnya mereka untuk berdiam diri kan. Ibaratnya kendaraan-kendaraan kecil supaya kita masuk ke halaman 1 Google itu apa? Sosial media, marketplace, kayak gitu, website, seperti itu. Jadi penting sekali urutan pertama untuk teman-teman meriset kata kunci itu adalah di Google. Baru setelah itu teman-teman boleh cari kata kunci yang lain di tempat teman-teman mau optimasi. Contoh di Facebook, mau jualan di Facebook nih, ya udah di kolom pencarian Facebook. Nanti teman-teman juga riset, kira-kira kata kunci apa ya yang sering muncul di Facebook, gitu. Pun di Instagram, dan lain-lain sama. Pokoknya semua tempat sosial media, terus YouTube, itu ada kolom pencarian, dan itu bisa menjadikan tempat kita riset, termasuk marketplace. Oke, next pertanyaan selanjutnya. URL itu apa ya? URL itu nama domain. Oh, itu akan nama website gratis yang akan kita dapatkan, Mak. Itu nama website. Oh, berarti kalau seandainya saya belum punya, belum bisa diisi dong ya? Iya. Soalnya di situ ada tambahkan URL di situnya. Iya. Lewati aja. Nanti jadinya kita akan dikasih gratis sama Google. Oh iya, baik. Berarti saya kosongkan saja ya, Mak ya? Iya, kosongin aja. Iya, baik. Oke, sudah. Next ya, nih. Aku kasih contoh yang akun aku di Facebook. Nah, teman-teman, semua di Facebook juga aku punya lebih dari 1 akun. Untuk jualan ya. Dan semua pakai kata kunci. Bisa dilihat. Semua kata kunci. Ada pabrik pengolah minyak kemiri. Itu memang kata kunci yang muncul. Dan jujur teman-teman, ini jarang aku posting-posting, tapi ada cuan yang masuk. Artinya ketika aku pakai buat jualan di marketplace Facebook, itu closingnya lebih cepat dibandingkan aku posting pakai akun pribadi. Untuk to the point jualan ya, untuk kita tuh bener-bener jualan. Kita pakai akun ini buat jualan, terus masuk ke marketplace Facebook, seperti itu. Bahkan teman-teman kalau sudah meriset Google Trend, nanti alamat tempat tinggal ini pun sesuai hasil riset. Aku bukan di Bandung kan, tinggal di Bogor. Tapi kenapa di sini di akun Minyak Kemiri Facebooknya tinggal di Bandung?
Kenapa bekerjanya di apotek K24? Karena itu hasil riset di mana minyak kemiri itu dibutuhin di Bandung, waktu itu lagi naik di Bandung. Seperti itu sekilas info ya. Jadi untuk mencari kata kunci itu semua sosial media yang punya ini kolom pencarian itu bisa juga kita pakai untuk meriset produk, meriset kata kunci yang dibutuhkan. Jadi dari Google, sudah kita dapat dari Google nih, kita simpan nih kata kunci dari Google, banyak ya. Selain cara ini juga ada lagi cara yang lain. Mungkin next kelas ya. Nah, ketika kita sudah dapat dari Google, kita campur dengan tempat di mana Facebook atau salah satu sosial media mau kita optimasi. Begitu. Untuk pertanyaannya, tadi siapa? Lupa deh. Oh, Ma Ais ya. Next. Ada pertanyaan lagi, Ma Anita riset pakai Google Trend biar hasilnya lebih maksimal. Oke, makasih Ma Anita bantu jawab. Ma Nirmala, lanjut yang tadi. Untuk slide 2, biar nama kita tetap di atas, apa dengan nama yang sama atau dinamain berbeda? Oke, Ma Nirmala, kita langsung tadi kasus aja yuk. Aku kasih waktu 2 menit. Ma Nirmala mana? Halo? Kita langsung bantu riset aja. Oke, Ma boleh open mic? Iya, Mak, sudah. Jualan apa? Ma Nirmala jualan apa? British Propolis. British Propolis. British Propolis itu maksudnya herbal apa ya? Apa ya? Vitamin Jadi saya ngetik vitamin British Propolis Karanganyar gitu, ada nama saya, Mak. Coba, Mak. Kalau British Propolis kan sudah brand ya? Betul nggak? Iya, Aku pengen tahu British Propolis ini, ini Ipo Santosa ya. Dia fungsinya apa? Fungsi utamanya apa? Meningkatkan imunitas. Oke, nah itu yang aku maksud Mak Nirmala dari tadi awal ya. Jadi kita coba menyediakan apa yang dibutuhkan oleh konsumen, di mana dia belum tahu mereknya. Gitu. Kayak Ma Nirmala nih. Ma Nirmala butuh obat lambung, misalnya. Ketik di Google, apa sudah dengan langsung mindset mereknya? Enggak. Enggak kan? Jadi Ma Nirmala tuh butuh obat lambung, pasti akan ngetiknya obat lambung. Ya, aku misalnya contohin ya. Aku ngetik obat lambung karena aku butuh obat lambung. Nah, si Google akan ngasih tahu kan, nih yang jualan. Nih yang jualan nih di Google bisnisnya, nih yang jualan madu hijau. Terus di bawahnya ada gambar-gambar obat lambung nih. Dikasih pilihan kan sama Google. Nah, sama halnya ketika Ma jualan British Propolis, British ini fungsinya apa? Jadi orang kita ngasih nama akun apapun itu ya, mau akun Facebook, akun Google Business, itu nama yang kata kuncinya sering orang cari gitu. Tadi apa? Imun ya? Obat imun tubuh gitu ya? Atau enggak imun tubuh? Oke. Ketika aku ngetik obat daya tahan tubuh ya. Obat daya tahan tubuh. Nah, tuh. Aku ngetik obat daya tahan tubuh. Apakah muncul propolis? Kita lihat. Nggak ada, Mak. Yang muncul apa? Yang muncul apa? Vitamin C, terus apa ini tuh gambar ya, gambar juga dimunculin nih. Terus ada juga propolis juga ada tapi bukan British yang muncul. Suplemen daya tahan tubuh juga ada. Nah, jadi sampai sini Mak, sampai sini mindsetnya kita rubah dulu. Boleh jualan dengan brand, boleh jualan dengan brand, tapi juga tidak lupa, tidak egois. Yang butuh produk kita tuh siapa? Oh iya. Ya, yang butuh produk kita calon konsumen, yang dia itu nggak tahu brandnya apa, gitu. Yang dia butuhkan itu adalah produknya, gitu kan. Kebutuhan dia apa? Misalnya obat daya tahan tubuh, ya kan dicari. Nah, di Google saya munculnya kayak gini, Mak Nirmala. Nah, ketika misalnya itu British itu nama merek ya. Ketika aku ngetik propolis deh. Propolis gitu ya. Nah, banyak banget kan propolis jenisnya.
Mereknya banyak banget kan? Apakah ada British Propolis? Coba kita. Ada nih. Di Bogor ada British Propolis. Ada juga Melia Propolis. Jadi banyak banget ya saingannya. Nah, tapi di sini aku nggak merujuk ke merek ya, Mak Nirmala. Silahkan Mak Nirmala, pinter-pinter Mak Nirmala, mau pakai fungsi dari produk atau mau pakai jenis salah satu jenis produk. Propolis kan salah satu jenis ya, bukan merek kan. Propolis. Iya, betul. Misalnya orang sudah tahu, oh propolis itu gunanya ini, daya tahan tubuh. Oke, aku mau cari propolis deh. Tampil deh, nanti si Google ngasih tahu, kamu coba pakai propolis yang merek ini nih, kayak gitu. Nah, kalau Mbak Nirmala sudah bikin Google Bisnisku, harapannya, nih lihat ya, di aku ada peta kan? Terlihat ya Mbak Nirmala? Google Bisnis Mak Nirmala bisa muncul di 3 teratas ini. Gitu. Mak, bisa dicek nih, Mak. Google My Business saya itu British Propolis Karanganyar. Coba maksudnya apa gitu? British Propolis Karanganyar. Karanganyar, Mak? Iya. Iya, Karanganyar. Ini yang paling atas. Yang paling atas Nggak bukan? tahu ya. Nah, banyak kan? Banyak yang jual. Jadi yang bisa membedakan kayak gimana kayak gitu. Yang bisa membedakan adalah kata kunci Mak Nirmala. Gimana caranya Mak Nirmala nggak usah pakai nama merek. Nggak usah pakai nama merek British. Gitu. Ketika nih, saya ketik ya, aku lagi di Karanganyar ya contohnya. Aku lagi di Karanganyar, lagi butuh tadi apa? Propolis. Propolis di Karanganyar. Aku ngetiknya gini ya. Propolis di Karanganyar. Nah, ketika aku ngetik propolis di Karanganyar, yang muncul apa? Yang agen propolis dan Melia Biang Karanganyar. Itu yang pertama. Kedua baru British, dan British. Nah, ketika aku ngetiknya bukan propolis, obat daya tahan tubuh. Jual obat daya tahan tubuh ya. Misalnya jual obat daya tahan tubuh di Karanganyar. Misalnya aku lagi Karanganyar, terus aku butuh gitu kan vitamin. Oke, ketika aku ngetik di Google jual obat daya tahan tubuh di Karanganyar, munculnya siapa? British Propolis yang pertama, kedua kantor HWI, ketiga Jiman dan Habat Ali Herbal Kapsul, dan lain-lain. Jadi, Mak Nirmala masih punya potensi untuk muncul di Google bisnisnya tanpa brand British. Tapi berikan kata kunci kuat. Kata kunci yang kuat itu apa? Contohnya, kita netralin dulu ya. Ini misalnya tanpa imunitas gitu ya. Tuh, nih, imunitas misalnya. Kita lihat. Obat imunitas gitu ya. Obat imunitas. Peningkatan. Obat imunitas. Oke. Yes, Mak masih punya peluang pakai kata kunci. Britishnya boleh, Mak? Boleh. Di kata kunci kedua aja. Di kata kunci nama depan pertama, gitu. kata kunci aja. Gitu. Kalau Mak masih fokus di nama Britishnya, Mak, aduh, saingannya berat banget tadi. Nanti nggak muncul-muncul. Gini, ya. Oke, sampai di sini mungkin bisa itu berarti buat lagi. Itu berarti buat lagi apa kita cuma nambahin aja, Mak? Nambahin apa namanya? Kata nambahin apa produk baru gitu. Buat lagi. Yang ini aku kasih lihat ya gimana cara untuk bikin bikin Google bisnisku di satu email. Ini aku kasih lihat yang punya aku. Kasih lihat yang punya aku. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini email aku di Kizi Homemade punya berapa nih? 1 2 3 4. Yang 2 aktif, terverifikasi. Nah, ini madu anak terbaik tadi kan? Madu anak terbaik baru aku bikin tadi bareng-bareng teman-teman semua. Ini di satu email. Jadi satu email itu punya banyak. Bisa punya banyak dengan catatan ya, Mama semua. Gimana caranya supaya satu email bisa punya banyak titik?
tapi di satu alamat yang sama, ya kan? Bedakan cara penulisan alamatnya. Silahkan dilihat. Ada gang Amil, rukun tetangga. Rukun tetangga itu kan kepanjangan dari RT ya. Oh, Nah, kenapa harus dibedain nih kata-katanya supaya tidak terbaca oleh Google? Itu adalah alamat yang sama, karena sebenarnya nggak boleh satu titik alamat banyak akun GMB. Tapi kita kan mau ngakalin mesin ya, kita mau ngakalin mesin Google, kita mau jajah Google kan. Nah, kita akalin nih si mesin Google ini. Oke deh, kalau gitu aku bedain kata-katanya. Dari gang, misalnya gang itu GG, aku kasih tambah G agak eng gitu. RT aku kasih tambah rukun tetangga 04 gitu. Rukun warga 07 misalnya. Terus kelurahan bisa disingkat titik ya kan. Nah di GMB kedua aku nggak kasih singkatan, kelurahan kayak gitu. Sampai di situ apakah bisa dipahami? Iya, Mak, paham. Berarti buatnya kayak tadi ya, kayak yang pertama tadi. Jadi intinya di satu email itu bisa punya banyak akun Google Business, dan di satu titik alamat bisa punya banyak akun GMB. Supaya apa tujuannya? Orang mau nyari di halaman 1 ketemunya akun kita. Orang mau nyari halaman 2 masih scroll gitu ya, ketemunya akun kita lagi. Artinya dia order ke kita juga gitu. Gitu. Terima kasih Mak Irna. Paham. Iya. Wah, ini bagaimana Mak Eki? Sepertinya masih pada melek. Oke, lanjutin aja Mak. Sok, lanjutin. Siap. Dari Mak Ina nih, jadi merek itu belakangan. Yang penting omset dulu ya. Aku saat ini butuh omset dulu Mak Ina. Karena untuk bikin BPOM itu luar biasa mahal. Karena aku kan urus legalitas ya teman-teman. Minyak kemiriku kan itu belum ada legalitas BPOM. Masih standar Dinkes. Jadi karena aku butuh biaya banyak untuk BPOM, jadi aku memilih untuk ngomset dulu. Tapi tidak juga melupakan branding, karena branding itu juga penting. Makanya Haki juga aku daftarin. Alhamdulillah Haki sudah dapat, hak paten merek sudah aku dapat sertifikatnya, jadi aman. Gitu. Jadi untuk Maina, misalnya Maina produknya kentang ya. Brand dulu apa omset dulu? Silahkan, yang menentukan Maina. Kalau Maina merasa omsetnya saat ini sudah cukup gitu ya, kewalahan malah gitu, ya udah silahkan brandingnya dinaikin. Tapi branding itu kan nggak cukup mengenalkan produk ya, tapi kita harus belajar tentang logo, warna, bahkan ada kelas-kelasnya tersendiri gitu. Aku rekomendasi nanti Mak Ina bisa belajar ke Pak Subiakto ini Instagram tentang branding. Terus omset belakangan itu silahkan teman-teman yang menentukan. Jadi kalau aku saat ini benar-benar lagi fokus ngomset dulu. Makanya semua tempat aku jualan, marketplace, Shopee, Tokped gitu ya, sosial media, Instagram, bahkan Instagram aku itu bukan brand merek produkku, tapi kata kunci. Minyak kemiri untuk rambut itu adalah namaku. Nama salah satu nama akun Instagramku. Jadi karena aku lagi fokus ke omset, jadi aku brandingnya kedua. Tapi bukan berarti melupakan branding. Branding itu juga penting. Pak Subiakto master branding mah mahal, yes. Jadi pastikan mengetik apa yang kira-kira orang butuhkan, yang belum tentu kenal merek. Yes, betul, Mak Ina. Karena jujur ya, ini before after ketika aku masih kekeh branding dulu, omset yang datang itu kalau di online ya lebih cepat yang sekarang. Kenapa? Karena orang benar-benar nyari yang mereka butuhkan dan ketemunya akun kita. Akun kita kan kata kunci. Jadi orang langsung gitu. Alhamdulillah banget aku terbantu dengan optimasi kata kunci ini. Itu sih. Gitu. Tidak ada lagi mungkin? Ada lagi mungkin teman-teman semua? Gimana, Mak Eki? Sepertinya tidak ada yang tanya. Udah jam 9:19 ya, nggak kerasa ya. Jadi ada yang mau ditambahkan lagi, Mbak Irna, silahkan. Atau mau ada kesimpulannya, Mbak?
Oke, boleh. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah untuk Google Bisnisku ya, aku sambil masih lihat nih. Dari Google Bisnisku aja, Masya Allah teman-teman, kalau Google Bisnisku itu kita harus siap memang dengan produksi yang banyak atau stok yang banyak, melebihi stok marketplace. Kalau mungkin teman-teman kalau sering mendengar ya, jualan di marketplace harus siap stok atau misalnya harus gandengan sama kalau misalnya teman-teman eceran gitu atau dropshipper harus gandengan dengan distributor atau supplier yang siap stok. Nah, kalau di Google Bisnisku harus siap dengan orderan yang dia mintanya banyak dan itu sudah aku alamin. Contoh nih ya, ketika aku ngetik nama akunnya jual minyak kemiri, orang ternyata yang datang, yang nelpon, yang WA, itu mereka nggak cuma eceran, tapi mereka yang butuh maklon. Mbak, bisa literan nggak? Mbak, bisa 100 botol nggak? Gitu. Jadi benar-benar nominal orderannya banyak. Karena apa? Google itu memperlihatkan integritasnya, ini orang jualan beneran. Nggak ece-ece gitu loh. Nggak recehan, nggak 1-2 botol doang, tapi dia siap untuk jual lebih banyak dari itu. Jadi itu aja sih pesan aku ketika teman-teman sudah mau optimasi Google Bisnisku, pastikan harus siap gitu ya, harus siap dengan orderan yang memang mungkin tidak hanya 1-2, tapi dia minta banyak. Seperti itu mungkin. Parsial berarti ya Mbak Irna ya? Betul Parsial sekali. ya? Iya, betul sekali. Teh kan Mak Eki ya. Iya, oke. Terima kasih banyak Mbak Irna untuk penjelasan panjang kali lebar, benar-benar terperinci banget tentang Google My Business. Masya Allah, luar biasa. Ini ngebuka mata saya, mata batin saya tentang ilmu ngomset lagi dari Google ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Mbak Irna. Semoga bisa menjadi amal jariah buat Mbak Irna dan keluarga dan semakin meroket laris manis usahanya. Amin. Terus kita semua ini bisa ngikutin jalur suksesnya Mbak Irna lah. Insya Allah. Pokoknya top lah, luar biasa. Sama-sama. Masya Allah. Oke, karena waktu sudah malam teman-teman semua, saya dan Mbak Irna mohon pamit. Kalau sana ada yang mau foto dulu, oke, boleh. Mbak Anita udah on cam, kan kasihan. Kalau nggak cetek dulu. Iya, oke, sebentar kita hubungin. Yuk, on cam yuk. Yang lainnya on cam semua. Yuk, tuh. Gubernurnya sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang lainnya mana yang lainnya? Yuk. Mama Ais. Yuk, kita foto dulu mungkin. Ngeganggu ya aku malam-malam ya. Ngerusuhin ini. Ya, nggak apa-apa, Mak Ais. Oke, aku langsung ambil foto ya. Oke. Gaya ngomset dong. Wih, gaya ngomset. Cuan. Lope ya. Kalau gini, ala all shop tuh cuan, Maiki. Ya kan? Cuan. Oh iya, Insya Allah cuan. Oke, 1, 2, 3. Siap. Halaman 1 sudah. Nih halaman 2 ada. Oh enggak ya. Siap deh. Udah selesai. Sesi kedua. Gaya kedua nih. Biar tambah semangat lagi teman-teman. Gaya kedua. Gaya keduanya ikutin Mbak Anita aja dah. Gimana tuh? Enggak. Oh enggak ya. Udah. Gaya kedua. Kalau buat saya enggak. Gaya kedua. Kalau buat saya enggak. Gaya kedua. Manisnya, mana manisnya? Tunjukin manisnya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya, Mbak Eki, Mbak Anita. Terima kasih banyak. Berbagi Banyak Mbak Irna. Ya, untuk yang nggak bisa juga. Aku share rekamannya. Gimana nih? Aku share rekamannya. Ya, aku share rekamannya ya, Mbak Anita ya. Boleh. Aku share rekamannya. Jadi dapat rekam ya? Ada gimana? Nanti aku share di YouTube, nanti dia buka di link. Kalau misalnya share rekamannya kan berat banget ya. Nanti bisa lihat di YouTube. Terus kalau misalnya ada yang masih mau tanya,
silahkan nih dari EDF mempersilahkan aku untuk berkomunikasi sampai kapan. Mau japri boleh sih. Japri boleh. Japri aja kayaknya lebih enak Mbak Irna. Langsung Oke. japri. Siap. Japri boleh. Oke. Nanti apa nggak gini Mbak Irna? Nanti aku minta link YouTube-nya nanti biar kita bisa share bareng-bareng di Baperkam. Bagaimana? Bersedia? Bersedia. Nanti aku upload dulu ke YouTube ya. Baik, Mangga. Ya, Oke, terima kasih. Ya, kalau udah Untuk selesai. foto-fotonya juga boleh ya Mbak sekalian untuk dokumentasi. Boleh. Iya, baik Mbak. Terima kasih banyak Mbak Irna. Iya, sama-sama. Iya, selamat Makasih Mbak malam. Irna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Mbak Irna. wabarakatuh. Izin nep ya. Iya. Terima kasih.